kufuwan ahad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna linuriyahu min ayatina innahu samii'un basir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnati Rasulillah. Sebelum kita ke materi ceramah ini, dan insyaallah kenapa selalu ada ceramah? Karena memang ini ruhnya peringatan itu adalah ada penerangan tentang momentum ini seperti itu. Walaupun terus terang saja saya juga asa dikejar-kejar gitu. Kalau saya mau request tong lami teuing, tapi kita hoyong lami sareng. Tong lami teuing insyaallah mah lami. Paling saja. Ya. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia yang dicintai oleh Allah, sebelumnya marilah kita berdoa, ya, diawali dengan doa. Doanya tidak banyak, 10 saja. Seperti sering disampaikan oleh Abdul Somad, ya. Abdul Somad doanya hanya 10 katanya. Itu udah keren banget. Pertama, wabillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid wa'afiyatan fil jasa wajahatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan qabla wa rahmatan indal wa maghfiratan ba'dal. Allahumma hafid alaina bis sakaratil wa najatan minan wal afwa innal hisab. Sudah cukup 10 ya, alhamdulillah. Ya, ini terangkum kebutuhan pokok kita di sini terangkum. Kita berharap kita mudah-mudahan diberikan Allah keselamatan dalam beragama ini. Kenapa perlu kita mohon kepada Allah supaya kita beragama ini selamat? Karena tidak sedikit atau ada cerita orang yang sore tapi ujung hayatnya dia kafir. Alhamdulillah amin. Makanya kita bermohon mudah-mudahan diselamatkan dalam beragama itu. Karena beragama atau nikmat hidayah agama itu nikmat yang paling mahal, gitu ya, paling mahal, melebihi nikmat-nikmat yang lain. Masya Allah kita bisa menyelenggarakan ini pada KM hanya waktu kurang dari seminggu. Persiapan ibu-ibu rada cancaya, kita bisa melaksanakan dalam sesingkat ini. Alhamdulillah subhanallah, di luar perkiraan Pak Haji. Alhamdulillah animo dari warga masyarakat kaum muslimin begitu semangat karena kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat terpilih, wa'afiyatan fil jasa. Semoga semuanya ini keinginan kita semua afiah fil jasa, yaitu sehat jasmani, ya, fil jasa. Kemudian wabarakatuh fil rezeki, semoga kita juga dikucuri oleh rezeki yang barokah. Wabarakatuh. Wa taubatan qabla maut, kita juga mudah-mudahan diberikan anugerah taubat sebelum kita wa rahmatan indal maut, dan mudah-mudahan kita ketika maut juga mendapatkan rahmat. Meninggalnya dalam keadaan enak, sedang berbuat kebaikan gitu ya, kemudian tidak terlalu sakit, dicabut nyawanya, masya Allah. Warahmatan indah, wabarakatuh pada maut. Dan semoga ini juga sangat penting, mudah-mudahan kita maghfirah, diberikan ampunan setelah kita mau. Ini kebutuhan pokok kita semua ya. Allahumma hawwin alaina bis-sakaratil. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau lembutkan ketika kami berhadapan dengan malaikat Israel, dicabut nyawanya dengan lembut begitu. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih kena evakuasi. Saya akan cerita sedikit ya tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj paling tidak kita harus paham ya. Sebagai umat Islam kita harus paham apa itu Isra Mi'raj. Paling tidak kita harus melihat dari 3 aspek. Ya, berapa aspek? 3 aspek.
pertama yaitu sebelum terjadinya Isra Mi'raj atau yang latar belakangnya adanya Isra Mi'raj. Kita harus paham ada peristiwa apa sebelum Isra Mi'raj, gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari keterangan hadis Rasulullah SAW dari para sahabat mengatakan bahwa kondisi saat sebelum Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan Allah pada tanggal berapa, Bu? 27 Rajab, ya. Tahun kenabiannya baru 10 tahun. Baru 10 tahun Rasul menjadi nabi, ya. Itu terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. 1 tahun sebelum Rasul diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, gitu ya. Jadi tahun ke-11 hijrah, tahun ke-11 kenabian, tahun ke-10 Rasul mendapatkan anugerah besar. Ini disebut peristiwa agung. Kenapa? Nah, mari kita lihat. Ya. Jadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini, ternyata kondisi Rasul, keadaan Rasul itu sangat menderita. Banyak mengalami kesedihan yang luar biasa. Ya, disebut pada waktu itu adalah amal hazin. Ya, tahun-tahun yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesedihan, begitu. Tahun-tahun tersebut, maka Allah memberikan anugerah, yaitu kado terindah dari Allah, yaitu Rasul dipanggil oleh Allah pada satu malam ketika Rasul sedang sholat di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Beliau didatangi oleh siapa? Malaikat Jibril, ya, dengan membawa kendaraan apa? Buraq, gitu ya. Jadi peristiwa ini luar biasa bagi Rasulullah SAW, dan mestinya bagi kita sekalian juga, kita harus ikut bahagia dengan peristiwa ini, begitu. Jadi Rasulullah SAW dengan mendapatkan anugerah Isra Mi'raj ini, jadi kesedihannya itu hilang. Kenapa? Apa yang membuat sedih Rasul? Itu pertanyaannya, ya. Kira-kira anak-anak tahu kenapa Rasul sedih pada tahun itu? Pertama, tadi dinadurkan juga udah. Pertama, beliau ini ditinggalkan oleh istri yang sangat dicintainya dan sangat mencintainya. Siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah tahun itu wafat. Sedangkan Rasulullah SAW segala dicurahkan kepada Siti Khadijah, cintanya, perhatiannya, segalanya dicurahkan kepada. Itu pada tahun itu meninggal dunia, wafat, masya Allah. Jadi sangat terpukul hati Rasulullah. Yang kedua Rasulullah itu ditinggalkan oleh pamannya tercinta. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dunia tahun itu juga. Tentu saja ini sangat menguras rasa Rasulullah SAW ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta. Sementara kita tahu Abu Thalib itu adalah sosok pembela Rasulullah SAW nomor 1. Dan beliaulah yang pasang badan ketika Rasul ada yang mengganggu, ketika Rasul ada yang mengancam, maka Abu Thalib yang ke depan. Seperti itu. Maka hadirin rahimahullah, setelah mengalami tahun-tahun yang penuh kesedihan itu, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk menjemput kekasihnya tercinta, yaitu Rasulullah SAW. Dipersilakan untuk naik buraq, kemudian beliau melesat. Itu terjadinya hanya 1 malam, sementara perjalanannya sangat jauh, dan itu sangat tidak masuk akal. Menurut akal itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena perjalanan dari Mekah ke Palestina ke Baitul Maqdis itu kurang lebih 1.700 km ditempuh dalam 1 malam. Sedangkan kendaraan pada saat itu yang paling canggih adalah unta dan kuda. Kalau ditempuh dengan kuda dan unta itu berbulan-bulan, begitu. Tapi ini 1 malam. Dan tidak hanya sampai di Baitul Maqdis, melainkan Allah langsung mengundang Rasulullah SAW ke Arasy. Ya, jadi di perjalanan Isra itu ada
Rasulullah itu pertama berhenti beliau itu di Madinah, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan perjalanan berhenti lagi di Madian. Madian itu adalah di situ ada pohon tempat bertemu Nabi Musa alaihissalam di Madian itu. Kemudian di situ juga beliau sholat 2 rakaat. Kemudian berjalan lagi beliau berhenti di Baitul Laham. Baitul Laham adalah tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Setelah dari Baitul Laham kemudian berjalan lagi berhenti di mana? Di Gunung Turisina, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Ya. Kemudian di situ juga beliau sholat 2 rakaat. Kemudian terakhir beliau Isra-nya itu berhenti di Baitul Maqdis. Kemudian buruk ditambahkan di situ, kemudian beliau masuk ke masjid sholat 2 rakaat. Setelah itu hadirin Allah dalam hadis itu diceritakan, setelah keluar Rasulullah dari masjid Baitul Maqdis itu dari Masjidil Aqsa, kemudian malaikat Jibril menyediakan 2 minuman. Disuruh milih Rasulullah. Ya Rasulullah, saya diberitahu oleh Allah agar engkau memilih 2 minuman ini. Ternyata yang diambil oleh Rasulullah adalah minuman yang berada di sebelah kanan tangan malaikat Jibril. Kemudian diambil dan ternyata tepat sekali keinginan Allah, karena yang diambil itu adalah ternyata air susu, sementara yang di sebelah kiri adalah air apa? Bukan air ini, air khamr ya, yang memabukkan gitu. Tapi Rasulullah mengambilnya air susu. Singkat cerita, Rasulullah langsung berjalan lagi, diberikan tangga menuju arsy Allah. Nah, maka Rasulullah naik ke langit pertama. Ke langit pertama, di langit pertama ternyata di situ sudah disambut oleh siapa? Nabi Adam alaihi salam. Di situ Rasulullah mendapatkan sambutan yang begitu hangat dari Nabi Adam alaihissalam sebagai bapaknya manusia. Rasulullah diberikan salam, kemudian Rasulullah setelah itu setelah mendapatkan ucapan selamat dan beliau melanjutkan perjalanan lagi. Dan langit pertama itu, yang menurut keterangan, langit pertama itu luar biasa jauh. Dan bulan itu sebelum langit pertama, adanya bulan itu, bulan letaknya di langit, di bawah langit pertama. Nah, setelah dari langit pertama beliau terus naik ke langit kedua. Beliau berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Disambut di situ Nabi Muhammad oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian terus kurang singkatnya terus ke langit ketiga. Di langit ketiga beliau disambut oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di situ juga dia mendapatkan sambutan yang begitu hangat dari Nabi Yusuf tersebut. Kemudian lanjut ke langit keempat, beliau berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Di situ juga sama disambut dengan sangat hangat, dipeluk ya. Rasulullah terus naik ke langit kelima. Langit kelima beliau disambut oleh Nabi Harun alaihissalam. Kemudian langit keenam, di situ ada Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah sampai di langit ketujuh, itulah batas alam malakut disebutnya. Dan dari alam malakut ke sana adalah alam jabarut, dan itu tidak bisa dijangkau dengan malaikat pun. Ternyata ketika sampai di langit ketujuh, Rasulullah ingin ditemani oleh malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril, mohon maaf wahai Rasulullah, saya tidak diperkenankan Allah sampai ke sana. Engkau saja sendiri. Masya Allah. Itulah kemuliaan Rasulullah SAW. Ternyata kalau manusia itu mulia, mulianya itu lebih mulia daripada malaikat. Begitu. Hadirin Allah, singkat cerita, dilanjutkan perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Lewat alam malakut, alam jabarut, dan di sanalah Allah bersemayam. Kemudian
Rasulullah SAW tidak mampu atau tidak berani menatap wajah Allah, dan beliau duduk di kirok, duduknya seperti ini. Kemudian beliau mengucapkan kata-kata yang sering kali oleh kita dibaca ketika tahiyat. Itulah yang diucapkan oleh Rasulullah. Begitu dahsyatnya wajah Allah dan tidak mampu dipandang oleh Rasulullah. Beliau hanya menunduk dan mengucapkan at-tahiyatu, kehormatan, mubarakatuh, keberkahan, sholawatu, keselamatan, thayyibatu, kebaikan, lillah, kepunyaan engkau semua ya Allah. Begitu kata Rasul. Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untuk engkau wahai para nabi, wa ala ibadillahi sholihin, dan seluruh orang-orang saleh. Masya Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai di situ Allah yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, assalamualaikum, semoga berkah engkau, wa ala assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, wahai para nabi semuanya, kalian selamat, kata Allah. Kemudian Rasulullah kesempatan pada saat itu beliau mohon kepada Allah, assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin. Duhai Allah, keselamatan semoga juga untuk seluruh orang-orang yang saleh, hamba-hambaku. Masya Allah, begitu cintanya Rasul kepada kita, sampai di hadapan Allah pun Rasul berdoa untuk kita, assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin. Maka hadirin Allah, ketika dialog itu terjadi, maka ini sangat membuat para malaikat terkagum-kagum dengan dialog Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka serentak para malaikat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kerennya agama kita, itulah kerennya Rasulullah. Dan pastikan kita terus mengikuti jejak langkahnya, dan demi Allah Rasulullah akan menjamin kita sekalian masuk surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semuanya insya Allah yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah dakhala jannah, semuanya akan masuk surga. Ketika Rasulullah ditanya, apakah umatmu ya Rasulullah akan masuk surga? Kata Rasulullah, umatku akan masuk surga semua, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Adakah orang yang tidak mau? Tidak ada. Ada teman. Orang yang tidak mau itu, yang tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasul, itu orang tidak mau. Oleh karenanya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini adalah momentum yang sangat baik sekali bagi kita untuk mencas keimanan kita, yakinkan dalam hati kita, perkuat keimanan kita, teruslah kita merapat, mendekat, mengikuti jejak langkah Rasulullah. Dan kado yang paling istimewa, kado yang sangat luar biasa, oleh-oleh dari Sidratul Muntaha yang dibawa oleh Rasulullah, tiada lain adalah perintah salat 5 waktu. Kenapa ini sangat istimewa? Karena kalau perintah-perintah tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, tentang apapun, itu Allah cukup memerintahkan Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah. Tetapi sholat tidak. Bagi Allah, sholat begitu sangat pentingnya bagi umat Rasulullah SAW. Makanya Allah memandang perlu Muhammad langsung berhadapan dengan untuk menerima perintah sholat. Oleh karenanya, Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, saudara-saudaraku, saya selalu rewel kepada anak-anak sholat. Ya, pulang video baru masih ngumpulin itu. Beliau selaku sepuluh abdi di sholat ngurusin anak orang, biarin. Pokoknya saya nyata, gitu ya, dasarnya nyata. Selalu saya tanya, sok bisa sholat bukan, sholat, gitu ya. Dan itu juga yang harus semua bapak-bapak ibu-ibu sekalian titipkan sholat kepada anak-anak kita. Jangan sampai satu itu lewat, terutama sholat 5
Ya apalah artinya kita memperingati Isra Mi'raj, memperingati Maulid kalau sholatnya selalu lewat. Ya, ini barangkali inti dari peringatan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Kalau ngomong ke sini cepat. Saya senang lapar ya, tapi oke sambil. Itu saja barangkali Bapak Ibu serabang yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ayah sasirin sambil anu biasa dicerna kurang sadayana kalian diamalkan utamanya titik di sholat. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini nanti di akhirat nanti jika saja ada seseorang saudara kita yang ada di sini masuk neraka, mudah-mudahan kita bisa saling menyelamatkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa sallim wa sallallahu ta'ala ala sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin mu'minin hamdan yawma yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma fa'alna Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbi ij'al lana muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lupa ada astagfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Mohon maaf atas kekurangannya, rasanya saya berik gitu ya, terburu-buru terus terang saya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ayah sasir bisa menyambung di nama-nama salam-salaman ke Karawas waktu 25 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.